Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih penyamakan kulit bangkai atau kulit binatang. Mudah-mudahan dalam pembahasannya anak-anak sekalian bisa memahami, kemudian bisa mengikuti pembelajaran fikih penyembelihan atau penyamakan kulit bangkai ini. Baik, untuk yang pertama kita akan mengambil sumbernya, yaitu adalah dari kitab Takrib atau Ghayatul Takrib. Yang pertama, Imam Abi Asy-Syuja'i di sini menyebutkan wazuludul maitatu tadkhuru bid-dibag. Jadi kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak, illa jildal kalbi wal hinzir, kecuali yaitu kulit anjing dan kulit babi. Kemudian wama tawaladuha, kemudian apa yang dilahirkan atau apa yang terlahir dari keduanya, minhuma dari keduanya itu anjing dan babi, au min ahadihima atau keturunan dari anak anjing dan babi itu sendiri. Misalkan anjing beranak kemudian beranak kembali, maka semuanya itu hukumnya menjadi haram, tidak boleh, karena sudah jelas anjing dan babi itu adalah binatang yang haram dan termasuk binatang yang najis. Wad amul maitatu, kemudian dari adapun tulang, wad amul maitatu adapun tulang, wasyar'uha dan bulu bangkai itu sendiri adalah najisun, yaitu najis. Jadi tulang anjing, tulang babi termasuk bulu dan lain sebagainya, maka termasuknya ke dalam najis. Ilal adami, yaitu kecuali mayat manusia. Jadi manusia itu tidak najis, ya. Nah, pembahasannya anak-anak sekalian, kita akan mencoba membahas lebih lanjut, yaitu tentang bagaimana hadis menjelaskan tentang keharaman atau kenajisan dari kulit anjing dan babi, termasuk binatang yang menjadi suci ketika sudah disamak. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Wan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza dubigo. Kemudian apabila jika idza dubigo, jika kulit hewan telah disamak, idza dubigol ihabu faqad tahura. Jadi apabila kulit binatang itu telah disamak, maka kulit tersebut menjadi suci. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini. Nah, hadisnya ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, ya, nomor 366. Selanjutnya yaitu wa ingdal arba'ati, dan menurut riwayat Imam yang 4 itu adalah ayyuma ihabin dubigo. Jadi kulit hewan apapun yang telah disamak maka ia menjadi suci. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi ini keharaman, kemudian penjelasan tentang bahwa kulit binatang itu apabila sudah disamak maka akan menjadi suci. Selanjutnya hadis yang kedua yaitu adalah masih tentang penyamakan kulit binatang itu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Salamah bin Muhabbik, ya. Di sini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzubighu juludil maitati tuhuruha, sahahu Ibnul Hibban. Jadi menyamak kulit bangkai adalah mensucikannya. Ini dalam riwayat Ibnu Hibban. Jadi kalau sudah disamak, menurut riwayat Ibnu Hibban, maka kulit itu menjadi suci. Kemudian hadis yang ketiga, kita terakhir hadisnya ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, bahwa di sini Rasulullah SAW bersabda, ya, marwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurru naha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarradun, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'iyun.
Jadi kata Rasulullah SAW, anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW melewati seekor kambing yang sedang diseret oleh orang-orang pada saat itu. Kemudian beliau bersabda, alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya. Maka mereka berkata, kambing ini benar-benar telah mati ya Rasulullah atau menjadi bangkai. Maka jawaban Rasulullah SAW bersabda, kulitnya dapat disucikan dengan air dan dengan daun salam. Ini riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi ini ada 3 hadis yang menjelaskan bagaimana kulit bangkai atau binatang itu bisa menjadi suci apabila sudah disamak, tentunya dengan penyamakan yang benar menurut ajaran Islam, ya, bukan hanya sembarangan, tetapi ada aturan dari penyamakan itu sendiri. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan penyamakan? Penyamakan itu adalah anak-anak sekalian, jadi menghilangkan lendir seperti halnya yang ada nempel di kulit. Kalau kita lebih dikenalnya mungkin lemak atau sisa-sisa daging yang menempel ada di kulit binatang itu sendiri. Dalam hal ini adalah binatang yang dihalalkan oleh syariat. Di antaranya apa? Ada kambing, ada kerbau, ada sapi, ada kelinci, dan jenis-jenis yang memang binatangnya itu adalah dihalalkan secara syariat. Tetapi untuk yang 2 binatang tadi, anjing dan babi, yang diharamkan secara mutlak oleh syariat, maka walaupun sudah disamak, keumuman para ulama mengatakan itu termasuk adalah najis juga, ya, tidak suci kalau untuk anjing dan babi. Selanjutnya, bagaimana untuk yang penjelasan dari hadis itu sendiri? Yang pertama, dari hadis Ibnu Abbas menunjukkan bahwa kulit apa saja disamak secara umum maka menjadi suci. Kalau melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, baik yang berasal dari hewan yang suci ketika hidupnya seperti unta, sapi, kambing, kelinci, kerbau, atau berasal dari hewan yang tidak suci ketika hidupnya seperti anjing dan babi. Jadi kalau melihat hadis riwayat Ibnu Abbas ini, ya, semua binatang ketika apabila sudah disamak maka hukumnya menjadi suci. Baik itu yang binatang itu yang disucikan, baik itu ketika masih hidupnya atau sudah menjadi bangkainya. Maka secara umum dari hadis ini adalah suci, baik anjing ataupun babi dan binatang yang lainnya kalau dilihat secara umum. Yang kedua, menurut mazhab Hambali dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kulit bangkai yang menjadi suci itu adalah kulit dari hewan yang halal disembelih, seperti halnya apa? Sapi, kambing, kerbau, dan yang memang dihalalkan oleh syariat. Berarti selain hewan yang dihalalkan maka haram, ya, berarti hewan yang halal dimakan tentunya, ya, dan bisa dikonsumsi. Hal ini adalah kesimpulan dari hadis Maimunah. Jadi hadis yang kedua tadi, ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh hadis Maimunah. Kemudian yang ketiga, ada kulit dari hewan yang tidak halal disembelih walaupun suci ketika hidupnya, seperti kucing, ya, maka tidak suci kulitnya walaupun disamak. Karena salah satunya karena penyembelihan tidak menghalalkannya, karena kucing itu bukan untuk hewan dikonsumsi, ya, tapi untuk dipelihara, tidak bisa dimakan. Kesucian hewan tersebut ketika hidupnya hanya karena sulit menghindari dari hewan semacam itu. Jadi kalau kucing mah ya udahlah, jangan disembelih, jangan disamak, disayang saja, dipelihara, sebagaimana ada sahabat yang namanya sahabat Abu Hurairah, yaitu bapaknya kucing atau penyayang kucing pada masa sahabat. Kemudian memang dari hadis yang menyatakan semua kulit apapun itu menjadi suci ketika disamak. Namun dalam rangka waro kita kehati-hatian, ada kulit babi sudah disamak, sudah dijemur, sudah dibersihkan dan dibasuh dengan air, itu menjadi suci. Nah, bagi kita seorang yang berhati-hati atau memiliki sifat waro, maka anak-anakku sekalian harus menjaganya. Waro itu berhati-hati, menjaga supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang memang dilarang oleh syariat. Nah, dalam hal ini kulit hewan yang jadi suci hanya dari hewan yang halal dimakan saja. Jadi kalau hewannya itu halal dimakan secara syariat, bisa dikonsumsi, jenisnya banyak dibandingkan dengan yang haram, maka kita harus memilih
adalah hewan yang layak dikonsumsi dan dihalalkan secara syariat. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, binatang yang dihalalkan itu lebih banyak dibandingkan dengan binatang yang diharamkan oleh Allah. Kenapa kita harus memilih binatang yang diharamkan, toh yang halal juga masih banyak di antara hewan-hewan yang memang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jadi yang halal dimakan bukan dari selain itu. Jadi kalau selain itu udahlah kita mengabaikan, kita lebih baik berhati-hati. Masih banyak kambing, sapi, kerbau, domba, kelinci yang memang layak dikonsumsi dan dihalalkan oleh syariat. Hal ini demi menjalankan hadis, hal ini adalah salah satu menjalankan sunnah Nabi, karena Nabi tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi diantaranya mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita apalagi yang syubhat ya kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau yang ragu, kata Nabi Muhammad SAW, da' ma yuribuk illa ma la yuribuk. Kalau hal tersebut meragukan kita, ini halal atau haram, ini boleh atau tidak, ini dilakukan atau jangan, ini dimakan atau tidak. Maka kalau ada keraguan anak-anakku sekalian, nah sebaiknya kita adalah menghindari dari perbuatan yang syubhat, karena itu akan meragukan kita. Kenapa? Al-yakin, karena keyakinan kita memakan makanan yang halal, yang dibenarkan oleh syariat, kemudian yang layak untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari kita itu masih banyak. Selanjutnya, bahwa menyamak itu adalah seluruhnya adalah mensucikan dari kulit bangkai itu sendiri, tapi dengan syarat tadi adalah bangkainya adalah bangkai yang memang dibenarkan oleh syariat, bukan yang diharamkan oleh syariat. Jadi itu anak-anak sekalian secara umum bahwa kulit binatang itu atau bangkai bisa menjadi suci apabila sudah disamak, terkecuali memang hewan atau binatang yang diharamkan kesuciannya seperti halnya tadi anjing dan babi. Terima kasih, itu adalah materi pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.